Pemirsa News TV Kendari, episode Kendari hari ini kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini kita akan membahas tema tentang peran pemuda, dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Sulawesi Tenggara, Bang Saharul Bedu SIPMH. Ya. Jadi untuk membahas lebih jauh, saya sekarang sudah bersama Ketua KNPI Sultra. Kita ingin tahu seperti apa sih peran pemuda di era reformasi dan mungkin bisa dikondisikan dengan sekarang seperti apa itu, Bang? Baik, terima kasih. Saya kira peran pemuda itu adalah sangat besar dan mendasar. Ya. Peran pemuda juga adalah sangat kuat dan mengakar. Masa depan bangsa Indonesia ini ditentukan salah satunya oleh peran pemuda, baik itu pelajar, mahasiswa, maupun pemuda yang sudah menyelesaikan masa studinya. Peran pemuda ini dalam sejarahnya dibagi dalam dua era. Era sebelum reformasi dan peran pemuda setelah era reformasi. Peran pemuda sebelum era reformasi, sejarah sudah mencatat bahwa bagaimana pemuda, pelajar dan mahasiswa menyatukan tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana pemuda ikut serta dalam mengisi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita bangsa, dan memperjuangkan apa yang menjadi gagasan, ide, dan pemikiran dalam rangka mensukseskan pembangunan. Sejarahnya pemuda itu ada 4 momentum. 1, perjuangan Budi Utomo. Kemudian yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia. Ya. Kemudian Sumpah Pemuda dan Rengas Dengklok. Itu sejarah eksistensi pemuda yang tidak bisa kita nafikan, memberi kita inspirasi dan spirit untuk mengisi peran yang strategis dalam rangka mendorong pembangunan di bangsa ini dan di daerah kita. Mungkin sedikit kita menyinggung soal bagaimana sih perjuangan sebelum reformasi dan bagaimana peran pemuda pada saat itu. Kita bukan soal membicarakan bahwa ini pemimpin pada saat itu, tetapi bagaimana peran pemuda, khususnya mungkin abang sendiri mungkin mengalami lah pada saat itu di era reformasi, memperjuangkan sampai munculnya reformasi di Indonesia ini. Seperti apa sih peran pemuda pada saat itu? Iya, benar. Jadi peran pemuda itu menemui banyak tantangan, hambatan, bahkan ancaman. Itu kita rasakan saat sebelum reformasi. Bagaimana kebebasan kita menyampaikan ide itu harus dikungkung oleh kekuasaan. Bagaimana gerakan-gerakan aksi yang memperjuangkan hak rakyat. Bagaimana konsep dan aksi kita untuk terlibat dalam diskusi politik, memperjuangkan tentang kepentingan sosial, sehingga pemuda identik dengan agent of change waktu itu. Nah, itu mengkristal menjadi sebuah gerakan yang besar dengan semangat yang sama untuk merubah cara pandang atau perspektif bangsa terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebebasan berdemokrasi, dan saya kira kita sebagai salah seorang pelaku dalam demonstrasi di era reformasi 98 waktu itu dengan isu yang sama, isu untuk perubahan. Alhamdulillah aksesnya terwujud, tercapai tujuan kita, sehingga bergulir sampai sejauh ini yang kita rasakan bersama. Kebebasan itu kita sudah lihat, kebebasan tidak kebablasan bebas dalam rangka mengkritisi sebuah kebijakan yang tidak berorientasi atau berpihak kepada kepentingan rakyat. Disitulah pemuda, mahasiswa dan pelajar harus hadir.
penuh dengan orientasi, visi, semangat, dan sekali lagi karakteristik pemuda itu ya dia harus memberikan warna yang berbeda, memberikan sebuah performance yang memang dibutuhkan oleh rakyat, dibutuhkan oleh bangsa, dibutuhkan oleh negara dan daerah. Karena pemuda itu adalah kader keluarga, kader bangsa, kader masyarakat. Sehingga apa yang menjadi isu-isu strategis itu wajib untuk kemudian diperjuangkan. Intinya pemuda ini memang generasi yang akan menjadi penerus untuk dari yang sekarang. Ya. Jadi kita masih bicara tentang peran pemuda. Nah, peran pemuda ini kan sekarang sudah ada perubahan. Ada reformasi seperti yang sempat disinggung bahwa kebebasan. Kita sudah mendapatkan kebebasan, tapi kadang-kadang kebebasan ini kan menjadi bablas. Bukan hanya di profesi pemuda, tetapi profesi di internal juga mungkin dari informasi itu ya. Tetapi tunggu dulu, kita akan bahas soal ini setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.